Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para habaib, para ulama, kiai dan seterusnya, tak sebut nama, tak sebut gelar, yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita membahas satu bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Karena bertambahnya satu bentuk cinta kepada Allah dan Rasulullah, kita makin tahu, makin semangat gitu loh. Karena bertambahnya rasa cintanya kita kepada Allah, kita makin bermanfaat bagi orang yang banyak. Karena bertambahnya satu bentuk cinta kita kepada Allah, kita makin ikhlas dalam berbuat baik. Karena bertambahnya satu bentuk cintanya kita kepada Allah, kita makin giat beribadah kepada Allah. Karena kita cinta kepada Allah, karena kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tolong agama Allah. Dengan apa kita tolong agama Allah? Kalau kita punya harta, kita tolong agama Allah dengan harta kita. Kalau kita punya pangkat dan jabatan, kita tolong agama Allah dengan pangkat dan jabatan kita. Kalau kita punya ilmu, kita tolong agama Allah dengan ilmu kita. Inilah suatu bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah mengaku cinta kepada Allah dan Rasulullah kalau kita tak mau berkorban menolong agama Allah. Terus bagaimana kalau kita mencintai makhluk? Tidak apa-apa. Bahkan Allah menyuruh kita semua untuk saling mencintai satu sama lain. Akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan Allah menegur, "Fatarabbasu," kata Allah. Hati-hati kalian, kata Allah. Ini teguran dari Allah. Contoh, ketika saya pergi suatu tempat, lalu kata teman saya, hati-hati jangan lewat sana. Berarti artinya di sana ada bahaya. Begitu juga Allah. Kalau kita mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, Allah tegur, fatarabbasu, kata Allah. Hati-hati kalian, kata Allah. Ini suatu kekacauan yang akan terjadi kepada kita kalau kita mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tegur dengan cara keras. Hati-hati kalian, kata Allah. Berarti ini menandakan tidak boleh. Contoh, mana orang yang mencintai Allah dan Rasulullah, mana yang tidak. Contoh, kalau ketika kita mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, kita ambil saja contoh, lihat orang yang pacaran itu saling mencintai, orang yang pacaran itu saling menyayangi, orang yang pacaran itu saling ada kecocokan, makanya terjadi yang namanya pacaran. Akan tetapi karena dia mencintai lebih dari mencintai Allah dan Rasulullah, hadir kekacauan kepada dirinya. Contoh, ketika pasangannya diambil orang karena dia cinta, katanya akan dia perjuangkan dengan apapun caranya, bagaimanapun caranya dia harus mendapatkannya. Ini hati-hati, ini cinta nafsu. Kata Allah, fatarabbasu, hati-hati kalian, kata Allah. Nafsu ini ada dua. Yang pertama, nafsu yang mendapatkan rahmatan ilahi. Ini terjadi kepada orang yang sudah menikah. Yang kedua, nafsu setan. Ini yang akan mengajak manusia berbuat kejahatan, kekacauan di dalam dirinya. Jadi orang yang berpacaran, dia mengatakan akan aku perjuangkan bagaimanapun caranya, orang yang kusayangi semuanya, apapun akan aku perjuangkan. Hati-hati sahabat fillah, ini nafsu. Hati-hati kalau memiliki pasangan yang seperti ini. Hati-hati, ini cinta sayangnya melebihi cinta dan sayangnya kepada Allah. Makanya Allah tegur orang seperti ini, fatarabbasu, kata Allah. Hati-hati kalian. Kalau Allah sudah menegur seperti ini, maka ada kekacauan-kekacauan yang akan terjadi didatangkan Allah kepada orang tersebut. Makanya hati-hati. Allah tak melarang kita untuk saling mencintai, menyayangi, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ada sahabat-sahabat fillah, jemaah Bapak Ibu semuanya yang memiliki cinta orang seperti ini, memiliki pasangan dengan cara mencintai seperti ini adalah cinta karena nafsu. Ini kita membahas hikatan yang tidak halal. Jadi kalau ada dia bilang ketika contohnya saya memiliki pacar saya digoda banyak orang, diambil, bahkan saya menghujat semua orang itu cinta karena nafsu. Nafsu ini sifatnya angkuh, sifatnya sombong. Apa yang mau dia perjuangkan itu dia merasa dirinya yang paling benar. Nafsu ini kalau diingatkan akan marah. Contoh ketika saya pergi nih, saya chat teman saya atau pasangan saya, nanti kita sampai sana gini ya. Nyatanya sampai di sana tidak jadi, pasti saya akan marah. Ini nafsu. Nafsu ini sombong, angkuh, merasa dirinya yang paling benar. Kalau diingatkan nafsu ini, dia akan sangat marah. Ini nafsu. Nafsu ini cuma bisa dikendalikan oleh akal, iman, dan takwa. Hanya dengan 3 ini yang mampu mengendalikan nafsu. Jadi sahabat-sahabat fillah, kalau ada memiliki pasangan yang seperti ini, yang ketika kita berbuat salah didekatin banyak orang lalu dia marah, dia egois, tinggalkan. Ustadz Flexio sudah buat buku, sudahlah tinggalkan saja, masih banyak laki-laki yang lain. Kan Ustadz Flexio sudah buat buku seperti itu. Jadi di sini ada unsur nafsu, makanya Allah tegur orang-orang yang seperti ini. Fatarabbasu, kata Allah, hati-hati kalian. Ini menandakan cintanya melebihi cinta dia kepada Allah dan Rasulullah. Makanya Allah tegur dengan cara begini, fatarabbasu, kata Allah, hati-hati kalian, kata Allah. Makanya sahabat-sahabat fillah, jangan terjebak dengan ini. Allah tak melarang kita untuk mencintai makhluk, tak Allah larang. Tak Allah larang kita untuk mencintai sesama kita, tapi dengan ketentuan syariat-syariatnya masing-masing. Makanya carilah cinta yang dimana dengan cinta itu mampu mendatangkan kecintaan kita kepada Allah, mampu mendatangkan ketakwaan kita kepada Allah. Cintailah manusia dengan penuh segala kekurangan-kekurangannya, maka kalian akan bahagia melihat segala kelebihan-kelebihannya. Kalau kita mencintai manusia dengan penuh kelebihannya, maka hati-hati kita akan kecewa ketika melihat semua kekurangan-kekurangannya. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulullah, buktikan kita cinta kepada Allah. Para habaib, para ulama berjuang untuk melawan kemungkaran, itu suatu bukti cintanya kepada Allah. Jadi jangan pernah ngaku cinta kalau tak mau berkorban. Kalau mencintai makhluk, cintai saja sewajarnya dengan mengambil hukumnya mubah. Mencintainya kita tidak berdosa, meninggalkannya pun kita tak berdosa. Jangan pernah cintai seseorang, sayangi seseorang kalau orang itu tak menyayangi dirinya, kalau orang itu tak mencintai dirinya. Yang akan ada hanya kekacauan yang akan didatangkan oleh Allah. Cinta ini suatu bentuk anugerah yang dititipkan kepada semua hambanya masing-masing. Tapi tergantung hambanya mendatangkan cinta ini kemana, memergikan cinta ini kemana. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kita jaga sholat kita. Kalau kita benar-benar cinta kepada orang tua kita, kita berikan apa-apa yang dimau orang tua kita. Makanya sahabat-sahabat fillah semuanya, carilah pasangan yang dimana dengan dia mampu mendatangkan kecintaan kita kepada Allah. Cintai segala sesuatu itu dengan penuh kekurangannya, maka kita akan bahagia melihat segala kelebihan-kelebihannya. Jangan pernah cintai manusia itu dengan kelebihannya, maka kita akan kecewa ketika melihat segala kekurangannya. Jadi kalau kita betul cinta kepada Allah, kita betul cinta kepada Rasulullah, buktikan dengan cara kita ibadah, kita bantu agama Allah bagaimanapun caranya. Itu bentuk cinta yang sesungguhnya. Karena bertambahnya rasa cinta itu, kita makin bertakwa kepada Allah. Jangan cintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Karena apa? Karena Allah tegur, fatarabbasu, kata Allah. Jadi kesimpulannya kita pada saat ini ialah, cintailah manusia itu sewajarnya saja. Ambil hukumnya mubah. Allah tak melarang kita untuk mencintai sesama kita. Allah tak melarang kita mencintai sesama kita. Bahkan Allah menyuruh, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, supaya kita tidak merasakan kecewa. Kalau manusia mencintai manusianya melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul,
maka yang akan datang kepada dirinya adalah kekecewaan. Maka yang akan datang adalah nafsu amarah yang akan sangat besar. Kenapa? Karena kalau cinta itu dalam disakiti, dia akan perjuangkan tapi dengan cara yang salah lagi supaya dia mendapatkan kecintaan itu. Makanya sahabat-sahabat fillah semuanya, yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah dengan Al-Quran, yang insya Allah kita dirahmati oleh Allah dengan iman, yang insya Allah kita dirahmati oleh Allah dengan Islam. Carilah cinta yang sesungguhnya. Cintai dulu Allah, maka buat hambaku, kata Allah, apa saja. Tabarakallah. Mudah tausiah pendek kita ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.